Otra noche magica. Ini tulisan yang bisa lu baca atau terpampang di Santiago Bernabeu. Kalau lu yang nonton pertandingan semifinal leg kedua Liga Champions antara Madrid dan Manchester City, kata-kata yang sebenarnya pas banget untuk menggambarkan pertandingan tadi pagi atau dini hari ya. Ini gue merekam hanya sekitar setengah jam setelah Madrid dan City kelar ya. Jadi Otra Noche Magica artinya malam ajaib lainnya atau malam ajaib yang lain. Jadi fans berharap terjadi keajaiban di malam tadi dan ternyata memang terjadi. Itu yang gue bilang, pertandingan ini memang digambarkan dengan 3 kata tersebut. Bayangin Madrid dalam keadaan tertinggal 0-1 di leg pertama dari City. Kemudian mereka tertinggal juga 0-1 lewat gol Riyad Mahrez di babak kedua ya, di menit ke-73. Jadi kemudian mereka ada waktu sekitar 17 menit tersisa untuk bisa membalikan kedudukan. Harus 2-1, harus menang untuk bisa setidaknya masuk ke extra time. Dan ternyata luar biasa. Jadi ini yang berkali-kali dikatakan memang mental juara ya, atau Los Reyes de Europa atau Raja Eropa. Ini juga sama. Tulisan atau banner yang terpampang juga di samping tulisan yang pertama tadi gue bilang berbicara. Dan di menit terakhir ada brace dari Rodrigo dan ini 89 lah, memasuki menit 90 dan juga di injury time. Dan ada 2 bagian penting ya sebelum kita bicara lebih jauh. Ini banyak banget intinya fakta-fakta menarik yang bisa kita gali dari pertandingan semalam. Mulai dari taktik, permainan, kemudian aksi individu, strategi, sama data fakta yang menarik di atas keberhasilan Madrid ke final yang nanti akan berlangsung di Paris di Stade de France ini ya, tanggal 28 Mei 2022 ya. Jadi tapi kalau gue pecah jadi 2, fase yang paling penting dalam pertandingan semalam itu adalah ada 2. Pertama, ketika Kyle Walker cedera. Yang kedua adalah ketika sang montir, ini Don Carlo, pelatih yang kaya taktik, itu melakukan turun mesin di menit ke-75 setelah mereka tertinggal 1-0. Nah, 2 fase ini yang sangat menentukan karena merubah atau mengubah jalannya angin ya, yang tadinya ada di City. Kemudian setelah 2 fase tersebut pelan-pelan akhirnya berbalik angin ke Madrid. Nah, gua akan bedah 2 aspek besar tersebut. Pertama, ketika line up tampil, satu yang paling mengejutkan dan mungkin juga lu sepakat adalah ditampilkannya seorang Kyle Walker di kanan. Karena saat kemarin di Liga menghadapi Leeds, Kyle Walker itu nggak ada sama sekali di line up. Jangankan di starter, di cadangan aja nggak ada. Jadi gue sendiri menduga Kyle Walker masih cedera. Karena kalau dia udah pulih, mungkin paling nggak dia ditaruh di bangku cadangan. Ternyata nggak. Nah, it works. Pep sampai sini mengerjakan PR-nya karena di pertandingan atau di leg pertama kita tahu sisi kanan dari City ini dibongkar abis sama Madrid, terutama Vinicius Junior. Khususnya lagi ketika Stones cedera waktu ditarik keluar digantikan Fernandinho abis, sehingga sayang City bisa mencetak 4 gol tapi kebobolan 3. Jadi penting buat lu bukan hanya sekedar menang pertandingan tapi juga bisa killing the game ya, dengan membuat margin sebesar mungkin. Ternyata tidak, sehingga akhirnya 4-3 ini dalam video-video gue sebelumnya gue mengatakan ini belum mengatakan apapun. Jangan lupa yang dihadapi ini adalah Madrid. Kita masih ingat bagaimana Chelsea dibalikan kedudukan di Stamford Bridge kalah margin 2 gol. Ini juga mirip. Kemudian juga sama dibalikan di Bernabeu. PSG juga sama, dan kali ini yang korbannya adalah City. Nah, balik lagi tadi soal sisi kanan. Nah, PR ini dikerjakan dengan baik oleh Pep. Kemudian dia simpan Kyle Walker baik-baik, dia fokus, dia tahu
lawan akan agresif dan tumpuan serangan agresivitas Madrid ini banyak bertumpu di Vinicius Junior. Walaupun eksekutornya akan ada di Benzema ujung-ujungnya, tapi tetap yang memberikan kerusakan awal itu adalah seorang Vinicius Junior. Sehingga Kyle Walker ditampilkan di kanan. Babak pertama gue mencatat 3 kali setidaknya 3 kali Kyle Walker itu mengcover, memblok, bahkan melakukan sliding tackle ke arah Vinicius Junior. Ini dalam tanda kutip mati nih si Vinicius Junior, sehingga aliran bola ke depan juga mati. Jadi berhasil babak pertama. Seiring berjalan waktu, half time 0-0, pressure ada sedikit di Madrid. Nah, kemudian babak kedua main. City yang memang sejak awal tampil lebih baik, lebih dominan, lebih menekan, mendapatkan hasilnya. Nah, ini sekali lagi peran dari Bernardo Silva ini sangat luar biasa. Ya, dia kalau lu lihat nih, gak tahu kenapa mirip dengan kemarin di MU ya, waktu Juan Mata ini sama-sama kaki kiri, sama-sama juga yang men-set up permainan, tapi ini different level ya. Kemudian dia men-set up gol dari Riyad Mahrez. Ya, gini menit ke 73 ya. Jadi di sini Man City di atas angin. Ya, mereka unggul 2 gol berarti kan. Ya, ini gol yang bagus juga. Kita tahu bagaimana kaki kiri Mahrez ini sangat berbahaya. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita tarik ya. Bahwa satu, City tidak bermain secara pragmatis atau istilahnya ugly win, sesuatu yang menjadi kelemahan City ya. Mereka selalu ingin bermain cantik, menyerang, tidak layback, menunggu parkir bus atau bertahan, tapi dia tetap melakukan tekanan sehingga memberikan ruang bagi Madrid. Nah, kemudian ini fase yang kedua. Tadi fase yang pertama gue bilang Kyle Walker berhasil menjaga si Vinicius Junior dengan baik sehingga meredam tekanan dari Madrid. Nah, sayangnya si Kyle Walker cedera ya. Nah, cedera menit ke berapa dia ditarik keluar nih? Menit ke 72. Nah, jadi sebenarnya dikeluarin di 1 menit sebelum City unggul ya. Cuman memang akhirnya sisi sayap atau sisi kanan dari City ini agak bolong sebenarnya. Nah, ini yang akhirnya coba dimanfaatkan oleh Don Carlo. Ini pelatih yang jenius, pelatih kayak taktik. Kemudian dia lakukan turun mesin menit 75. Jadi 2 menit setelah kebobolan dari Mahrez, dia langsung turun mesin. Kenapa gue katakan turun mesin? Karena yang diganti ini adalah 3 pemain utamanya dia, MCK. Memang Kroos sudah lebih dulu ditarik keluar menit ke 68. Namun melihat bahwa waktu semakin sempit, clock ticking, mereka juga harus diburu 2 gol, sehingga dia tariklah Modric yang memang nggak tahu kenapa ya, dari awal juga agak sedikit high temper, dia dapat kartu kuning ya di awal-awal pertandingan. Kemudian juga Casemiro ditarik keluar, digantikan Asensio. Modric digantikan Camavinga. Jadi intinya sih ingin lebih agresif ya, 2 pemain ini dimasukkan. Casemiro juga sempat cedera juga. Nah, jadi mungkin ini alasan, jadi sekalian ditarik pemain yang punya naluri bertahan dan juga mungkin udah kurang fit lagi. Masukinlah Camavinga sama Asensio dan juga Rodrigo tadi. Jadi Troy MCK nih dari menit 75 udah nggak ada. Ini yang gua katakan, perhitungan dari seorang pelatih ini benar-benar harus tajam, harus clear, sehingga bisa menghasilkan atau bisa membalikan kedudukan atau keadaan ya. Nah, hasilnya adalah sesuai. Di menit 90 atau 89-90 itu Benzema dari area yang ditinggalkan oleh Kyle Walker berdiri, nggak bebas sebenarnya, tapi dia cutback. Kemudian Rodrigo ini yang menggantikan Toni Kroos ya di menit ke-68 tadi yang gue bilang, menjebol gawang City. Nah, gue melihat City agak sedikit panik, nggak tenang. Bahkan Pep juga yang gue bilang yang biasanya ini pelatih yang rileks, santai, tapi sejak awal juga agak sedikit ekspresif ya. Berapa kali kalau lu lihat dia berdiri di pinggir lapangan ngasih instruksi, lebih sering ke dia. Sementara Ancelotti lebih cool ya, lebih santai. Ya, ini yang gue bilang pelatih yang punya pengalaman jam terbang lebih tinggi, kelihatan lebih tenang ya, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian setelah 1-1 Rodrigo kembali mencetak gol dan membawa Madrid unggul 2-1 melalui crossing dari Dani Carvajal. Nah, ini juga sama. Jadi ketika Kyle Walker nggak ada,
Cancelo digeser ke kanan memang sempat. Nah, kirinya Zinchenko. Nah, cuman Zinchenko kita tahu lah nggak sebaik Cancelo, sehingga juga memang Dani Carvajal punya ruang untuk melakukan crossing dari sisi kiri pertahanan City dan Rodrigo mencetak gol. Nah, ketika 2-1 ini perpanjangan waktu, angin benar-benar ada di Madrid. Ya, mereka sangat percaya diri. Darah dan juga DNA Liga Eropanya ini berbicara di situ. Udah masuk babak perpanjangan waktu. Kemudian kita lihat ada satu momen ya di mana Benzema dapat terupas. Nah, ini juga sama nih, konsentrasi buyar, mungkin udah mulai tertekan. Ruben Dias nggak fokus jagain Benzema. Kemudian ada sliding tackle yang memang jelas dalam tayangan ulang kena kaki dari Benzema, dan tentunya Benzema sekali lagi menunjukkan kapasitasnya. Walaupun ini penalti, tapi nggak gampang ya mengambil penalti dalam situasi seperti ini, beban. Dan akhirnya menang 3-1, dan setelah itu Madrid sangat tenang. Nah, ini yang dikatakan ketika City dalam posisi unggul, mereka tidak bertahan, tidak menjaga keunggulannya, dan akhirnya membuat lawan mendapatkan celah untuk menekan dan bisa membalikan kedudukan. Tapi Madrid tidak melakukan hal yang sama. Mereka akhirnya mengamankan keunggulan tersebut sampai akhir dan lolos ke final Liga Champions untuk yang ke 17 kalinya. Jadi total sejak era Piala Champions sama Liga Champions, mereka total sudah lolos 17 kali, dan di era Liga Champions itu mereka sudah lolos berapa ya? 98, 2000, 2022, kemudian 2014, 16, 17, 18. Kalau nggak salah 7 kali ya. 7 kali dan semuanya menang. Ya, ini coba gue lihat ya 98 ya, betul, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini yang ke-8 di era Liga Champions mereka lolos, dan semuanya di 7-7-nya yang dulu tuh mereka menang semua, dan akan ketemu Liverpool di final. Jadi ini adalah final ulangan tahun 2018, tentunya lu ingat, dan juga saat itu Madrid menggenapi 3 kali beruntun juara Liga Champions dengan kasusnya atau blunder dari Karius ya, kalau lu masih ingat ya. Kalau nggak salah ya 2018 itu ya blundernya Karius ya. Blunder Karius. 2017 itu lawan Juve di Cardiff di Millennium Stadium. Nah, khusus untuk Ancelotti sendiri, ini akan menjadi final ke-5 dia setelah tahun 2003 bersama Milan, 2005 juga 2003 dia menang lawan Juve, 2005 dia kalah di Istanbul ya dari Liverpool. Jadi ini akan menjadi final kedua juga melawan Liverpool, seorang Ancelotti ya. Kemudian final ketiganya itu tahun 2007 di Milan juga dia menang. Jadi selama di Milan dia bawa 3 kali nih Liga Champions. Kemudian 2014 di Estadio da Luz di Portugal, kebetulan gue juga liputan saat itu lawan Atletico Madrid. Tentunya menang juga karena mereka selalu menang setiap masuk final Liga Champions. Dan tahun ini 2002 ke Paris, ke Stade de France ya, nanti akan mainnya di Paris, Prancis. Jadi luar biasa. Ini adalah pelatih yang paling banyak membawa klub ke final Liga Champions. Jadi 5 kali. Jadi total dia baru saja dalam mungkin dalam 4 hari 5 hari dia mencatatkan 2 rekor luar biasa. Menjadi pelatih yang membawa tim juara di 5 liga top Eropa ya, bersama Milan, kemudian PSG, Munchen, kemudian Chelsea, dan terakhir Madrid. Dan kembali dia mencatatkan rekor sebagai pelatih yang pertama membawa klub ke final Liga Champions 5 kali beruntun. Dan inilah pelatih yang jenius. Jadi kalau ada yang mengatakan dia miskin taktik, mungkin yang ngomong ini yang miskin taktik ya. Oke, jadi kita akan tunggu nanti 28 Mei siapa akan menjadi yang terbaik. Ya, Liverpool sudah lebih dulu ya, 24 jam yang lalu ke final, memastikan ke final setelah mereka menyingkirkan Villarreal ya, The Yellow Submarine. Jadi ini akan menjadi final kedua final ketiga ya bagi Jurgen Klopp. Tahun 2018 ya kalah dari Madrid, 2019 juara dari Spurs, dan sekarang melawan Madrid lagi di final ya. Dan bagi Liverpool ini yang keberapa finalnya ya? Coba 2005, 2007,
2018 18, 19, 22. Jadi kelima bagi Liverpool di era Liga Champions ya. Di era Liga Champions 1 2 3 4 ya, betul sekali. Jadi ya ini menarik, ada di beberapa grup yang mengatakan pendukung Liverpool bring it on. Jadi maksudnya bawa ke sini nih Madrid. Kita akan balas 2018 retaliation ya. Jadi nanti gue akan bikin video lagi terkait fakta dan data menarik terkait final nanti di Stade de France antara Liverpool dan Madrid. Cuman ada juga yang mengatakan ya hati-hati Bung, ini lawannya Madrid ya. Los Reyes di Eropa atau Raja Eropa yang kita tahu setiap masuk final Liga Champions selalu menang. Tapi ya nggak tahu ya. Katanya dia mengatakan juga history made to be broken ya. Jadi ini menarik, partai yang sangat luar biasa. Semifinalnya juga tadi seru banget. Finalnya juga bukan mungkin. Gua rasa ini sangat ideal ya karena mewakili dua klub dari dua negara berbeda, dari gaya bermain sepak bola yang berbeda, dari kubu yang berbeda. Dari warna yang berbeda antara merah dan juga putih, dari dua pelatih juga yang beda generasi. Ya Klopp mungkin umurnya berapa ya, 50 kurang lebih ya. Sementara Don Carlo 62 dan nggak tahu apakah kalau dia menang pensiun atau kalau kalah dia akan terus karena penasaran. Kita tunggu. Yang jelas ini keren banget. Bikin gak ngantuk pertandingan semalam ya. Oke, ini video gue dulu. Nanti gue akan bikin video lagi terkait dengan keberhasilan Madrid ke final, lebih ke depan ya, lebih ke depan. Jadi lebih membahas kepada final lawan Liverpool, apa yang menarik dari final nanti. Oke, thank you udah nonton. Kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Salam sehat, jaga kesehatan ya. Ciao.